Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi di bab 3 tentang teknologi yang menginspirasi dari struktur dasar tumbuhan. Pada bab ini bisa kalian perhatikan di slide, dan tujuan pembelajaran kita khusus subbab ini hanya terdiri dari satu poin aja, yaitu siswa mampu merancang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan dengan benar setelah melakukan kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar. Adapun persepsinya bisa kalian perhatikan gambar pohon pandan laut yang ada di slide. Jadi, rumah-rumah yang berada di sekitar pantai umumnya memiliki pondasi seperti tiang. Nah, tiang tersebut biasanya dibuat dari kayu yang ditancapkan ke tanah. Ternyata, cara tersebut mengadopsi atau terinspirasi dari bentuk adaptasi pada tumbuhan pandan laut yang sudah Ibu berikan di samping, gambar di samping ini ya. Nah, menurut kalian bagian manakah dari tanaman pandan laut tersebut yang menginspirasi teknik dalam pembuatan pondasi rumah masyarakat tersebut? Nah, selain bagian tersebut, kira-kira apalagi sih bagian lain yang pernah kalian amati pada tumbuhan yang dapat menginspirasi berbagai teknik yang ada di lingkungan sekitar kita? Nah, untuk diskusi lebih lanjut, silahkan kalian melakukan diskusi di forum yang sudah Ibu sediakan dan temukan jawabannya dengan mempelajari materi ini lebih lanjut dengan fokus dan cermat. Yang pertama yaitu adalah teknik pemasangan batu bata. Ya, jadi pemasangan batu bata ini terinspirasi dari jaringan epidermis. Yang kita ketahui bentuk dari jaringan epidermis itu seperti balok, tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Jadi jaringan epidermis ini kan berada di paling luar dan berfungsi melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Sama seperti halnya jaringan epidermis tersebut menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Nah, teknik pemasangan batu bata ini juga sebagai pelindung dan penutup seluruh ruangan yang ada di dalam bangunan tersebut. Misalnya bangunan sekolah dan rumah. Jadi, bisa kalian perhatikan pada gambar ini, jadi hampir menyerupai ya. Jadi orang-orang dalam membuat pemasangan batu bata itu tidak sembarangan. Dia terinspirasi dari jaringan epidermis. Lanjut ke teknologi yang kedua adalah teknologi pondasi cakar ayam. Nah, fondasi cakar ayam ini ditemukan oleh Profesor Sedijatmo pada tahun 1961 ya. Jadi pohon nyur memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman tersebut meskipun struktur tanahnya tidak stabil. Nah, pohon nyur ini bisa kalian cari itu di sekitar pantai biasanya ya, meskipun akar-akarnya berada di struktur tanah yang tidak stabil, tapi sangat kuat dalam menopang daun dan buah-buah pada pohon nyur tersebut. Jadi, akar serabut dari pohon nyur inilah yang menginspirasi pondasi bangunan yang hampir sebagian besar orang melakukannya pada rumahnya masing-masing atau gedung tertentu. Kemudian lanjut ke teknik panel listrik tenaga surya. Jadi panel ini terinspirasi dari organ daun. Teknologi ini dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia.
Jadi panel pembangkit listrik tenaga surya ini memiliki suatu bagian yang disebut dengan photovoltaik. Ya, jadi fotovoltaik mampu mengubah secara langsung energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, kerja alat ini mirip jaringan mesofil pada daun. Untuk jaringan mesofil sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, jadi kalian bisa mengulang video tersebut kembali. Jadi prosesnya inilah proses jadinya fotosintesis. Ya. Kemudian lanjut ke teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Nah, jadi pembuatan air mancur itu terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan silem. Kita ketahui silem itu berfungsi sebagai mengangkut zat-zat atau mengangkut air mineral atau unsur hara dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan tersebut. Jadi posisinya si jaringan silem ini adalah menyedot atau adanya gaya adhesi dan kohesi yang akan menariknya ke atas. Seperti itu. Jadi daya kapilaritas memungkinkan akar dan batang tumbuhan menyerap air naik melawan gaya gravitasi. Kemudian lanjut ke teknik selanjutnya adalah teknik pemurnian air. Jadi gambar A ini adalah tumbuhan eceng gondok yang biasanya tumbuh itu berdekatan dengan tumbuhan-tumbuhan air lainnya seperti hidrilla atau tanaman teratai. Ya. Kemudian di gambar B ini adalah alat pemurnian air. Jadi tanaman eceng gondok hidup mengapung di permukaan air. Tanaman eceng gondok memiliki akar serabut yang lebat dan rapat. Seperti kita ketahui, akar tanaman eceng gondok mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air. Hal inilah yang membuat perairan yang ditumbuhi tanaman eceng gondok biasanya kondisi airnya jernih. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan, akar tanaman eceng gondok memiliki struktur berupa saluran-saluran kecil yang disebut dengan aquaporin atau protein kanal. Jadi aquaporin ini hanya dapat dilewati oleh air sehingga partikel-partikel lain tidak dapat masuk. Mekanisme penyerapan pada aquaporin inilah yang menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga diperoleh air yang aman untuk dikonsumsi. Setelah penjelasan yang telah Ibu berikan pada kalian, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut yang terdiri dari 2 soal. Jadi kalian kerjakan di buku latihan IPA, tidak perlu digambar. Jadi kalian kerjakan dengan baik. Sekian penjelasan materi untuk hari ini. Sekian dari penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih.